أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم: باب صلاة الجمعة. Bermula ini itu suatu bab di dalam menjelaskan sholat Jumat. Tajibul jumu'atu ala kulli mukallafin. Wajib sholat Jumat hukumnya atas setiap orang yang akil balik, hurrin merdeka, zakarin laki-laki, muqimin orang yang mukim, bila maradin dengan kondisi tidak sakit, wa nahwihi dan yang seumpama sakit, mimma dari berbagai udur-udur salat Jumat taqaddama yang telah dibahas di awal. Kewajiban melaksanakan salat Jumat itu berlaku untuk setiap muslim yang sudah mukallaf. Mukallaf maknanya akil baligh, hurrin merdeka, berarti tidak wajib bagi seorang budak melaksanakan sholat Jumat. Muqimin orang yang mukim, tidak bepergian, berarti tidak wajib bagi seorang musafir. Bila maradin dengan kondisi tidak sakit, sehat walafiat, wa nahwihi atau yang seumpamanya sakit, mimma dari segala hal yang menjadi udzur atau yang menjadi penghalang kewajiban sholat Jumat, taqaddama sebagaimana yang sudah kita bahas di awal. Wa tajibu 'alal maridi dan wajib bagi orang yang sakit, wa nahwihi dan yang seumpama orang sakit, orang buta contohnya. Yang seumpama orang sakit, sakit di sini sakit yang mengakibatkan seseorang tayamum, sakit yang berat untuk dibawa ke masjid. Juga bisa dikategorikan orang yang buta. Idza hadara, apabila telah datang waktu waqta iqamatiha. Idza hadara, apabila datang waqta iqamatiha, pada waktu pelaksanaan sholat Jumat. Au hadara, atau dia datang, maksud datang di sini hadir mengikuti sholat Jumat. Fil waktu, di dalam waktu sholat Jumat. Walam yashukko, dan tidak terasa berat, alaihi bagi orang sakit tersebut, al-intidharu menunggu selesainya sholat Jumat. Ternyata orang yang sakit pun, termasuk orang yang buta di sini, masih wajib hadir Jumatan, hadir di waktu Jumatan, atau sudah mendekati waktu Jumatan, jikalau bagi orang sakit atau orang buta tersebut tidak ada rasa berat dalam mengikuti sholat Jumat sampai selesai. Berarti kalau terasa berat baginya mengikuti, tidak wajib. Ini mah berlaku untuk orang sakit atau orang buta, sekira-kiranya tidak berat baginya, tidak berefek kepada penyakitnya, menunggu sampai selesainya sholat Jumat, maka dia wajib hadir. Waman, dan wajib bagi orang balaghohu yang sampai kepadanya nida'u sayyidin, panggilan azan dengan nada yang tinggi, maksudnya dengan suara yang keras. Sayyidin, panggilan azan dengan suara yang keras. Min torofi maudhi'il jumu'ati, dari arah tempat pelaksanaan sholat Jumat. Ma'a sukunir rihi, dalam kondisi tenangnya angin, anginnya tenang, tidak ada angin ribut.
wasauti ay wasukunis sauti, dan dalam kondisi tenangnya suara, tidak bising. Wajib juga Jumatan bagi orang yang mendengar suara adzan. Suara adzan yang dikumandangkan dengan lantang dari arah tempat pelaksanaan sholat Jumat. Syaratnya kalau kondisi angin waktu itu tenang, tidak ribut anginnya. Kenapa begitu? Karena biasanya suara angin bisa memudarkan suara adzan. Atau bisa juga kondisinya tenang sehingga suara adzan terdengar ke telinganya. Nah, orang yang seperti ini pun dia wajib melaksanakan sholat Jumat. La ala musafirin, tidak wajib bagi seorang musafir safaron mubahan, dengan perjalanan yang dibolehkan, tawilan, baik perjalanannya itu yang jauh, au qasiran, atau perjalanan yang dekat. Tidak wajib bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan yang dimubahkan oleh syariat, yang dibolehkan maksudnya, tawilan au qasiran, baik perjalanannya itu adalah perjalanan yang jauh maupun yang dekat, maka bagi seorang musafir tidak ada kewajiban, meskipun kalaupun dia melaksanakan sah Jumatannya. Tapi musafir lam tan akid, tidak dihitung, tidak dihitung untuk keabsahannya syarat melaksanakan sholat Jumat. Karena dari 40 orang yang disyaratkan, musafir tidak dihitung ke jumlah yang 40 itu, walaupun Jumatannya sah. Wa yahrumu, dan diharamkan. Ini redaksinya di Busrul Karim, itu ada yang tidak tercatat, tolong tambahkan. Wa yahrumu ala man lazimathu, gitu. Wa yahrumu ala man lazimathu, ala man lazimathu, dan diharamkan bagi orang yang diwajibkan padanya sholat Jumat. Apa yang diharamkan? As-safaru, bepergian ba'dal fajri, setelah sholat subuh. Perhatikan baik-baik. Haram bepergian bagi orang yang diwajibkan padanya sholat Jumat kalau perginya itu ba'da subuh. Nah, di sini ulama beda-beda pendapat, saudara. Ya, ulama beda-beda pendapat. Mayoritas ulama menghukumi bepergian ba'da subuh di hari Jumat itu, kebanyakan ulama ini membolehkan, hukumnya jawaz, boleh. Mayoritas ulama, jumhur ulama hukumnya boleh. Dari kalangan sahabat yang membolehkan itu sahabat Umar bin Khattab, sahabat Zubair bin Awam, Abu Ubaidah ibnil Jarrah, Ibnu Umar. Dari kalangan tabi'in yang membolehkan safar di hari Jumat ba'da subuh itu Imam Al-Hasan, Imam Ibnu Sirin, Imam Az-Zuhri, dan imam-imam lainnya. Begitupun dari kalangan Imam Hanafi, mazhab Hanafi membolehkan. Juga di kaul qadimnya Imam Syafi'i. Kaul qadim Imam Syafi'i, beliau membolehkan bepergian ba'dal fajri pada hari Jumat, di kaul qadimnya Imam Syafi'i. Kemudian sebagian ulama juga ada yang melarangnya. Nah, inilah yang melarang ini adalah kaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i melarang bepergian safar pada hari Jumat. Ini kaul jadidnya Imam Syafi'i. Kaul qadimnya membolehkan. Kaul jadidnya Imam Syafi'i, ya, fatwa terbarunya Imam Syafi'i ketika beliau berdomisili di Mesir, ya, ini beliau melarang untuk bepergian pada hari Jumat ba'dal fajr. Pendapat yang ketiga,
membolehkan sebagian ulama dengan syarat perjalanannya untuk jihad fisabilillah, ya, dalam rangka ibadah. Boleh, sebagian ulama membolehkan dalam rangka kepergiannya ini untuk jihad fisabilillah atau dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah ini, jadi ulama berbeda pendapat mengenai safar yang dilakukan pada hari Jumat ba'da subuh. Tapi jumhur ulama berpendapat boleh. Tapi safarnya harus safar yang mubah, minimal mubah. Jangan safar maksiat gitu kira-kira. Nah, Syekh Bafadhal di sini beliau mengecualikan illa haramnya safar setelah fajar buat orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu illa kecuali ma'a imkaniha fi tariqihi. Nah ini, kecuali disertai kemungkinan melaksanakan sholat Jumat fi tariqihi pada perjalanannya orang tersebut. Saya berangkat ba'da subuh juga, nanti saya kalau pas waktu Jumat mau mampir di masjid misalkan, gitu ya. Jadi kalau ada kemungkinan melaksanakan Jumatan di perjalanannya, maka ini pengecualian. Au tawahhasya bitakhallufihi anir rufqati. Pengecualian juga tawahhasya, merasa khawatir, bitakhallufihi, sebab tertinggalnya orang tersebut anir rufqati, dari rombongannya. Anir rufqati, dari rombongannya. Kalau dengan melaksanakan, ya, kalau dengan tidak ikut safar dia bakal ketinggalan rombongannya, maka orang ini masuk kepada ranah atau kategori yang dikecualikan. Kalau nggak bareng, nggak berangkat sekarang nih, habis subuh saya ketinggalan sama rombongan, nah ini pengecualian juga. Wa tusannul jama'atu, dan disunnahkan berjamaah fi zuhril ma'dzurina, disunahkan berjamaah pada sholat zuhurnya orang-orang yang udzur Jumat. Sunnah berjamaah bagi orang yang udzur tidak melaksanakan sholat Jumat, sholat zuhurnya secara berjamaah, sunnah itu. Wa yukhfunaha, dan mereka menyembunyikan sholat berjamaah zuhurnya itu in khafiya udhruhum, jikalau tersembunyi uzur mereka. Jadi jangan sampai sholat johor di rumah dia azan pakai speaker kenceng-kenceng. Di masjid Jumatan, di rumahnya dia Jumatan pakai speaker lagi. Kalau emang ya, dia udzur enggak Jumatannya di rumah, sunnah dia berjamaah, dan sunnah pula dia menyembunyikan berjamaah zuhurnya itu, ya, kalau memang udzurnya itu tersembunyi. Jadi jangan diiklankan, jangan terang-terangan, sengaja selawatan, azan, segala macam. Nah ini ngajak-ngajak orang lagi johor di rumah gitu ya. Ini pun berlaku untuk yang udzur gitu ya. Wa man sohat zuhruhu, nah ini kaidah ini, sohat jumu'atuhu. Wa man sohat zuhruhu, barang siapa yang sah sholat zuhurnya, sohat jumu'atuhu, maka sahlah sholat Jumatnya. Apa yang dimaksud ini? Orang yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena ada udzur, maka orang tersebut sah sholat zuhurnya, sah pula sholat Jumatnya. Siapa contohnya? Perempuan kan nggak wajib Jumatan. Kalau dia mau Jumatan, sah nggak? Sah saja. Yang penting ada persyaratannya. Kenapa perempuan nggak Jumatan? Supaya jaga harta benda suaminya di rumah. Kalau dirasa aman, suami mengizinkan, terhindar dari fitnah, boleh-boleh aja.
Jadi orang yang sholat zuhurnya sah, sholat Jumatnya juga sah. Anak kecil sah nggak sholat zuhurnya kalau dia nggak Jumatan? Sah nggak dia kalau zuhur di rumah nggak Jumatan, sah nggak? Sah. Begitupun kalau dia Jumatan. Jadi orang yang kalau sholat zuhur dia sah, Jumatannya pun sah. Musafir, sah nggak dia sholat zuhur? Sah. Tapi kalau dia ikut Jumatan, sah juga. Jadi gitu. Ya, orang yang sah sholat Jumat sholat zuhurnya, sah pula Jumatannya. Berarti ada juga orang yang nggak sah sholat zuhurnya, nggak sah juga Jumatannya. Siapa itu? Orang gila, kafir asli. Gitu. Ya. Waman wajabat alaihi, dan barang siapa yang wajib Jumatan alaihi padanya, la yasihhu, maka tidak sah ihramuhu, takbiratul ihramnya bizuhri, untuk sholat zuhur, qabla salamil imami, sebelum salam imam pada sholat Jumat. Perhatikan baik-baik. Bagi orang dia wajib sholat Jumat, akan tetapi tidak melaksanakan sholat Jumat, maka la yasihhu, tidak sah ihramuhu bizuhri, takbiratul ihramnya, bukan berarti takbiratul ihramnya nggak sah. Apa yang nggak sah? Salatnya. Ini min babi itlaqil juz'i wa iradatil kull. Yang disebutkan sebagiannya, tapi yang dimaksud keseluruhannya. Yang disebutkan takbiratul ihramnya, padahal yang dimaksud adalah sholatnya. Takbiratul ihram kan gerakan atau rukun, bagian daripada rukun sholat. Yang disebutkan takbiratul ihramnya, tapi hakikatnya sebenarnya yang dimaksud sholatnya yang nggak sah. Jadi kalau ada orang wajib sholat Jumat, ya nggak sah sholat dia, sholat zuhurnya maksudnya, sebelum imam Jumatannya selesai salam. Dalam kasus apa ini? Kasus orang yang tidak sholat Jumat. Jadi kalau dia ngebarengin zuhurnya nggak sah. Jadi kalau dia ngebarengin zuhur di Jumatan, dia zuhur di rumah, Jumatan di masjid, maka nggak sah sholat zuhurnya. Ini buat siapa ini kasus ini? Orang yang wajib sholat. Nah, kondisi sekarang bagaimana? Tayyib, ya. Ini kan buat yang wajib melaksanakan Jumatan. Ya, Majelis Ulama Indonesia kan sudah mengeluarkan fatwanya. Begitu ya? Nah, berarti kan ada uzur. Berarti tidak berlaku buat mereka yang punya uzur. Ini mah yang nggak ada uzur. Ya, ya, ketiduran. Tungguin selesainya dulu tuh salamnya imam. Tapi kalau memang ketiduran, kalau masih sholat mah baru ketinggalan khutbah ke masjid, kan ada dapat nanti di depannya ada dapat 1 rakaat itu bisa. Cuman nanti dia sempurnakannya bukan dengan 2 rakaat, tapi dengan sholat zuhur. Jadi 4. Nggak pakai mic kedengeran dulu. Ya? Nggak pakai mic kedengeran. Kedengeran. Iya. Alhamdulillah. Jelas ya? Gitu ya? Iya, lanjut ya. Nah, ini jelas. Wa yundabu lirraji, dan disunahkan bagi orang yang berharap zawala udrihi, akan hilang udurnya. Disunahkan bagi orang yang berharap hilang udurnya, maksudnya udur sholat Jumatnya, takhiro zuhrihi, mengakhirkan sholat zuhurnya. Perhatikan, disunahkan bagi orang yang berharap uzurnya hilang, maka untuk mengakhirkan sholat zuhurnya
ilal ya'si minal jumu'ati, sampai dengan selesai pelaksanaan sholat Jumat. Buat siapa ini? Orang yang punya udzur tapi dia kepingin udzurnya ini hilang. Seperti orang yang sakit, tiba-tiba kepalanya berat sebelah, migrain. Kalau jalan nabrak tembok mulu. Aduh, ini enaknya hilang nih. Enaknya hilang sakit kepalanya. Berharap kan dia? Nah, dia disunahkan untuk menunggu dulu. Siapa tahu tiba-tiba sakitnya hilang. Nah, buru-buru udah ke masjid. Jadi sunnah dia mengakhirkan ya sholat zuhurnya sampai dengan pelaksanaan Jumatan di masjid selesai. Buat siapa ini? Orang yang berharap udhurnya hilang. Tapi beda kasusnya kalau sholat Jumatnya diundur, misalkan 10 menit sebelum sholat asar. Ini orang udur, sakit. Kan tadi disunahkan nungguin sampai Jumatan selesai. Ini kalau saya nunggu Jumatan selesai di masjid, saya nggak kebagian sholat Zuhur nih. Kenapa? Jumatannya mundur. Mungkin karena ada hal-hal yang tak terduga. Apa? Ada gempa bumi, ada gempa lokal, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya dimundur. Nah, yang begini nggak sunnah dia menunggu. Apalagi kalau mepet, kalau dia tunggu kehilangan waktu untuk sholat zuhur. Nah, ini nggak sunnah untuk menunggu. Bahkan wajib dia menyegerakannya. Seperti itu. Bisa dipahami ini ya? Kita lanjut. Faslun fi bayani baqiyati syurutil jumu'ati. Di dalam menjelaskan sesisanya syarat sholat Jumat. Lil jumu'ati, bagi sholat Jumat itu syurutun zawaidu, ada beberapa syarat tambahan. Bagi sholat Jumat ada beberapa syarat tambahan dari yang sudah disebutkan di atas. Al-awwalu, yang pertama, waktu zuhri, pelaksanaannya dari mulai khutbah sampai sholat semuanya di waktu zuhur. Jangan khutbahnya waktu zuhur, sholat Jumatnya di waktu asar. Harus semuanya di waktu zuhur. Fala tuqdal jumu'atu, berikutnya, maka tidak boleh dikodok sholat Jumat. Awas, jangan mentang-mentang suka ngodok sampai Jumat dikodok juga. Bisa kodok. Fala yuqdal jumu'atu, maka tidak boleh dikodok sholat Jumat. Jumat tidak ada kodoknya, harus dilaksanakan di waktu zuhur. Kecuali bagi orang yang masbuk, dia cuma kebagian misalkan salamnya imam atau kebagian tasyahud akhirnya imam. Gimana orang begitu? Maka orang tersebut tetap ikut sholat Jumat, niatnya sholat Jumat, tetapi pelaksanaannya sholat zuhur. Jadi bagaimana? Berapa? 4 rakaat. Ini bagi masbuk. Tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Itu pun harus dilakukan di waktu Jumat, waktu zuhur, Mas. Gitu. Lanjutkan. Falau dhaqal waktu, maka jikalau waktunya sempit, ya, falau dhaqal waktu, maka jikalau menyempit, telah sempit waktu Jumat, ahramu, maka mereka takbiratul ihram bizuhri, untuk sholat zuhur. Ahramu, maka mereka takbiratul ihram bizuhri, untuk sholat zuhur. Kalau Jumatannya sempit, waktunya sudah mau habis, maka yang begini cepat-cepat melaksanakan sholat zuhur. Kalau tidak mampu, tidak cukup pelaksanaan sholat Jumat, maka yang kondisi seperti ini dia melaksanakan sholat zuhur. Ahromu sama, min babi itlaqil juz'i wa iradatil kul. Ahromu ini kan perintahnya suruh takbiratul ihram doang. Kalau disuruh sholat kan, nanti kalau ada orang, nah kan disuruhnya takbir doang kita. Ahromu. Nah, ini yang diperintahkannya takbiratul ihram, yang dimaksud adalah sholat. Berarti sholu bizuhri.
hendaklah mereka sholat zuhur. Asani, syarat yang kedua, antuqoma fi huttati baladin au qaryatin. Syarat yang kedua, hendaklah Jumatan itu didirikan fi huttati baladin, di tengah-tengah kota, au qaryatin, atau di tengah-tengah pedesaan. Perhatikan baik-baik. Syarat yang kedua, Jumatan itu dilaksanakan di tengah-tengah kota atau tengah-tengah pedesaan. Di sini tidak disebutkan Jumatan harus di masjid. Di masjid lebih afdol. Syaratnya masjid itu ada di tengah-tengah kota. Masjid itu ada di tengah-tengah kampung. Kalau masjidnya ada di atas gunung, nggak ada pemukiman orang sama sekali, nggak wajib Jumatan di situ. Paham maksudnya? Jadi Jumatan itu dilaksanakannya di tengah kota atau di tengah kampung. Mana yang paling afdol? Di masjid tentunya. Kalau di kota tersebut, kalau di kampung tersebut ada bagaimana kalau kampung nggak ada masjidnya? Jumatan di mana? Jumatan di mana? Lapangan. Di lapangan. Ya, di mana saja yang penting tempatnya bersih. Gitu. Di depan rumah Pak RT boleh. Catat baik-baik ya. Memang masjid adalah tempat yang paling afdol untuk Jumatan. Betul. Kenapa? Ada tahiyatul masjidnya, ada i'tikafnya, ya kan? Kan nggak ada tahiyatul lapangan, ya. Kan nggak sah i'tikaf di lapangan, ya kan? Makanya tentu masjid lebih afdol. Akan tetapi pada kondisi ini, syarat Jumatan itu nggak mesti harus di masjid. Yang penting di tengah pemukiman perkotaan atau di tengah permukiman pedesaan. Bisa dipahami ini? Kita lanjutkan. As-salisu alla yasbiqaha wa la yuqarinaha jumu'atun fi tilkal baladi illa li usril ijtima'i. Syarat yang ketiga, alla yasbiqaha, bahwa jangan ada yang mendahului Jumatan tersebut. Wala yuqarinaha, dan juga jangan ada yang membarenginya. Jumu'atun, Jumatan yang lain. Satu kampung, 2 Jumatan. Main balap-balapan, bareng-barengan. Fi tilkal baladi, di kota tersebut. Nggak boleh nih. Kalau memang tidak ada persyaratan yang membolehkan untuk melaksanakan Jumatan atau barengnya Jumatan di sebuah desa itu. Kecuali di sini illa li usril ijtima'i, melainkan jikalau sulit adanya kesulitan dalam berkumpul. Li usril ijtima', adanya kesulitan dalam berkumpul. Apa contohnya? Masjid utama udah penuh, nggak nampung lagi, bikin di musola. Nggak ada musola, bikin di lapangan, bikin di jalanan. Kalau masjid utamanya udah penuh, bikin 2 Jumatan. Kalau udah nggak nampung lagi. Atau yang kedua, misalkan di satu kampung itu ada 2 RW. RW Bakekok, Bakekek misalnya. Ini RW, 2 RW ini dari dulu bebuyutan musuhnya apa? Musuh bebuyutan. Jadi kalau ngumpul bukan di Jumatan, tawuran adanya. Perang sarung. Karena kalau kondisi begini jangan ngumpul. Kalau dengan berkumpul ini malah akan terjadi percekcokan, perselisihan, apalagi pertempuran. Kalau ini kasus ya, kalau misalkan orang kampung orang kalau datang di masjid nih berantem ujung-ujungannya, jangan Jumatan bareng. Bikin masing-masing. Misalkan masjid itu ada di kampung ini, bikin di sini. Yang itu bikin sendiri. Kalau memang kondisinya nggak bisa digabungin, nggak akur, masuk tuh kategori itu. Ar-rabi'u, syarat yang keempat, al-jama'atu, berjamaah. Nggak boleh Jumatan munfarid, ya, nggak boleh. Harus berjamaah. Wasyartuha, dan syaratnya berjamaah, arba'una musliman, ada 40 orang lelaki muslim. 1. Kenapa harus 40? Karena Jumatan pertama kali terjadi di kota Madinah, Rasul dan para sahabatnya berjumlah 40 orang atau lebih. Ya,
Dalam madhab kita harus 40 orang. 40 ini istimewa. Nabi Musa di Bukit Tursina 40 hari. Lalu mendapatkan kitab Taurat. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di usia 40. Jumatan kudu 40 orang. 40 ini luar biasa. Banyak sekali nih rahasia-rahasia di balik 40. Tingkat kedewasaan, kematangan orang dalam berpikir 40. Ya, 40 disebut syekh itu kalau udah usia 40. Syekh Ujang Suherman. Syekhoh. Nah, ini harus 40 orang. Kurang ya boleh. Syekhul Kabir. Kalau kurang dalam kondisi sekarang gimana? Ya, kurang kembali sekarang. Ya, perlu dipahami dulu ya, bahwasanya dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ad-Darqutni disebutkan di sini, la jumu'ata illa fi arba'in. Tidak ada salat Jumat kecuali kalau jumlahnya 40 orang. Tapi saudara, perlu dipahami, kita bicara mazhab Syafi'i ya. Dalam qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, qaul qadim beliau pernah memfatwakan bahwa sah Jumatan itu dengan 4 orang. 1 imam, 3 makmum. 1 imam, 3 makmum. 4 orang, qaul qadim mazhab Syafi'i. Ya, 4 orang, 1 imam, 3 makmum, ini sah. Syaratnya tentu sama, laki-laki, akil balik semuanya ya, mustawtidin dan lainnya. 4 orang sah. Ini qaul qadim. Nah, kalau pertanyaannya dikolerasikan dengan kondisi saat ini, apakah itu relevan? Ya, kalau memang sudah sangat parah kondisi penyebaran virus corona ini di sebuah daerah, sehingga warnanya bukan merah lagi, tapi sudah merah darah warnanya gitu. Zonanya sudah zona merah darah gitu. Ya, silakan saja kita bertaklid kepada qaul qadimnya Imam Syafi'i, bikin 4 orang. Ayah, kakek, paman, keponakan 4 orang. Bikin khutbah juga. Bikin khutbahnya sholat tetap seperti Jumatan, bikin di rumah masing-masing. Tafadhalu. Kalau ingin tetap menjaga syiar sholat Jumat. Ingat, kalau kondisinya memang sudah sangat darurat, maka dianggap layak qaul qadimnya Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i ini digunakan terkait dengan kondisi saat ini. Sebagai catatan, kalau memang zonanya sudah merah darah. Merah darah, sudah bergelimpangan di mana-mana. Ya, masih satu madhab Ustaz, masih qaul qadim. Akan tetapi jangan coba-coba. Kalau lagi kondisi normal, Jumatan 4 orang. Ya, jangan coba-coba. Karena haqqan tidak sah. Nah, tidak sah. Harus 40 orang. Betul salat subuh. Empat 40 orang laki-laki muslim, zakaran, laki-laki semuanya. Ya, zakar semuanya. Mukallafan, akil balik semuanya. 40 orang itu. Hurran, merdeka semuanya, tidak ada yang budak 40 orang itu. Mutawattinan, penduduk setempat. Mutawattinan, penduduk pribumi, orang setempatan. La yad'anu illa lihajatin, yang mana mutawattinan itu la yad'anu, tidak bepergian, illa lihajatin, kecuali dikarenakan adanya hajat. Contohnya apa? Dagang, ya, atau mudik barangkali. Mudik kan mengunjungi orang tuanya, misalkan begitu. Jadi mutawattinan, 40 orang itu orang setempat asli, bukan musafiran, atau bukan pula mukim ghairu mustautinin,
dia mukim tapi bukan orang setempat. Apa? Tamu yang sudah berhari-hari di rumah kita. Ya, tamu ini ya udah berminggu-minggu di rumah kita misalkan. Dia Jumatan, dia sah Jumatannya, dia mukim tapi ghairu mustawtinin. Antum punya sahabat dari Malaysia misalkan, Ipin Upin datang kemari, ya nginep ya. Nah ini nggak sah. Apa maksudnya? Dia nggak tanakid, dia nggak dianggap, nggak dihitung sebagai pelengkap yang 40 orang ini. Tapi Jumatannya sah. Ini disebut dengan mukimun ghairu mustawtinin. Mukim tapi bukan orang setempat. Ya. Ya itu, kiaskan aja. Ya. Patokannya apa sih? Orang mustawtinin itu dilihat dua. Dilihat harta dan keluarganya. Orang disebut mustawtin kalau di tempat itu ada harta dan keluarganya. Harta maksudnya rumahnya, keluarga, anak istrinya. Di situ adanya, itu mustawtin. Ya. Jadi di mana orang tinggal, di mana di situ ada harta dan keluarganya, maka dia mustawtin. Walaupun misalkan dia aslinya orang Pulau Sumatera misalkan, tapi rumahnya, keluarganya, pekerjaannya, hartanya di sini semua mustautin. Tetap mustautin walaupun bukan asli orang kampung itu misalkan. Jelas nggak maksudnya ini? Jelas ya? Nah, kita lanjut. Kalau sudah jelas lanjut aja. Jangan berlama-lama. Fa inna qasu, maka jikalau mereka kurang dari 40 fis sholati, di dalam sholat Jumat, sorot zuhron, fatul, bukan batorat sholat duhur ya. Fa inna qasu, maka jikalau kurang dari 40 orang fis sholati, di dalam sholat Jumat, sorot zuhron, maka jadilah sholat zuhur. Wa yajuzu kaunu imamiha abdan, maka dibolehkan keberadaan imam sholat Jumat abdan, budak. Budak boleh jadi imam sholat Jumat. Au musafiran, atau boleh juga musafir. Yang penting imam musafir ini nggak dihitung yang 40 orang. Paham maksudnya? Makmumnya udah 41 dengan imam yang musafir itu boleh. Kecuali begini, makmum 39, imamnya 1, 40 kan? Imamnya musafir. Enggak. Syaratnya harus lebih dari 40 orang. Ausobiyan, atau anak kecil, anak mumayyiz maksudnya, boleh jadi imam Jumatan. Tapi ingat, dia mah enggak dihitung 40. Inzada alal arba'in. Nah ini ada inzada alal arba'in, jikalau lebih dari 40 orang. Itu syaratnya. Bolehnya budak, musafir, anak kecil jadi imam sholat Jumat dengan syarat jumlah peserta Jumatannya yang ada di masjid tersebut yang militansinya tingkat tinggi 40 orang ya. Gitu. Al-khamisu, kenapa sih 40? Ini ada keterangan yang mengatakan lam yajtami' arba'una illa wa fihim waliyullah. Lam yajtami' arba'una, tidak berkumpul 40 orang ya, illa wa fihim waliyullah, melainkan di tengah-tengah mereka, di antara mereka ada seorang kekasih Allah. Masya Allah. Berarti sampai kemarin ada wali ya? Ada yang jadi waliullah. Kemarin Saya ada walinya wali mana? wali. Kemarin ada wali. Masya Allah. Masya Allah. Ini hanya sebagai penghargaan saudara ya. Ini sebagai apresiasi tingkat tinggi ya, bahwa berkumpulnya 40 orang itu bahkan disebut-sebut salah satu di antaranya adalah waliullah. Maksudnya boleh jadi dari 40 orang itu ada satu orang yang aminnya, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 39 mardud kabeh. Latuk balu yang diterima. Ada satu dia paling pojok, bayi nundutan, salat juga.
Melehoi. Ya baik, ya kelihatannya juga doib gitu. Pas dia amin, langit kebuka langsung. Pas dia amin, langit langsung kebuka. Naik semua 20 orang. Kemungkinan seperti itu. Makanya alaikum bil jamaah. Baik. Itu. Jadi kemungkinan besar sekali kalau kita berkumpul, apalagi 40 orang kan. Nah, ini. Al-khamisu, syarat yang kelima daripada sholat Jumat, khutbatani, 2 khutbah qabla sholati, sebelum sholat Jumat. Wa furuduhuma, dan fardu-fardunya khutbatani khamsatun, itu ada 5. Rukun khutbah ada 5. Rukun 2 khutbah ada 5. Hamdulillahi ta'ala. Hamdulillahi ta'ala. Pujian kepada Allah ta'ala. Kalimatnya dengan kalimat alhamdulillah boleh, atau lillahil hamdu boleh, atau dengan ahmadu lillah boleh, atau ana hamidun lillah boleh. Alhamdulillah atau lillahil hamdu dibalik, atau ahmadu lillah boleh, ahmadu lillah boleh, atau ana hamidun lillah boleh. Yang kagak boleh adalah di sini contohnya la ilaha illallah, karena itu bukan tahmid, bukan pujian, itu mah tahlil. Ya, la ilaha illallah. Atau bilang asyukru lillah. Asyukru lillah. Karena alhamdulillah ini asyukru lillah. Nggak boleh juga. Atau lafaz Allahnya diganti dengan asma yang lain. Alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim, alhamdulillahmalik. Nah, nggak boleh juga. Alhamdulillah. Begitu. Yang kedua, ats-tsani. Syarat rukun khutbah yang kedua, wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan kalimat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Boleh ya. Nggak boleh dengan lafaz salam doang, nggak pakai sholawat. Contohnya salamullah ala Muhammad, salamullah ala Muhammad. Nggak boleh. Kenapa? Tidak ada lafaz sholawat. Kalau as-salatu wassalamu ala Rasulillah boleh, tapi kalau assalamu ala Rasulillah nggak boleh. Atau nama Nabi diganti dengan domir, sallallahu alaihi. Kan harusnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, diganti sallallahu alaihi. Ini gua nggak boleh. Nama Nabi nggak boleh diganti dengan domir dalam khutbah Jumat. Ya, lanjut. Wal wasiyatu bittaqwa, wasiyata takwa. Pokoknya kalimat perkataan yang ada di dalamnya anjuran berbuat takwa. Meskipun nggak lafaz ittaqullah, nggak mesti. Walaupun afdalnya itu ya. Kalau atiullah cukup. Walaupun nggak wattaqullah, atau ganti dengan atiullah boleh. Atau wattaqun nara, takutlah pada neraka. Ya, pokoknya kalimat-kalimat yang menganjurkan seseorang takwa kepada Allah. Ya, nggak mesti ittaqillah. Kita ati Allah pun sudah cukup. Begitu. Berikutnya, watajibu hadhihi salasati fil khutbatain. Wajib 3 hal ini di dalam 2 khutbah. Wajib 3 hal ini di dalam 2 khutbah. Yang 3 ini hamdalah, sholawat, dan wasiat takwa, 3-tiganya harus ada pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Warabi'u, dan yang keempat, qiraatu ayatin mufhimatin. Yang keempat, membaca minimal 1 ayat yang difahami, yang memberikan pemahaman. 1 ayat yang memberikan pemahaman. Fi ihdahuma, pada salah satu dari 2 khutbah. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Ayatnya ngasih paham. Jangan nun. Ya, Qaf.
Ayuhal hadirun. Qaf. Udah lu. Kifayatuna. Jangan. Dan harus satu ayat, nggak boleh setengah ayat, nggak boleh potong-potong. Ya. Nggak boleh dipotong satu ayat dengan sempurna. Satu ayat pun harus yang memberi paham gitu. Mentang-mentang lagi kondisi begini, pengen meringkas khutbah, ya. Qala Allah Ta'ala nun, sadaqallahul azim. Pengen meringkas khutbah. Jangan begitu juga. Wal khamisu yang kelima ad-du'a lil mu'minin. Doa bagi orang-orang beriman fit tsaniyati pada khutbah yang kedua. Ini khusus di khutbah yang kedua. Wasyurutuhuma dan syaratnya khutbatani al-qiyamu liman qadara, berdiri bagi khatib yang mampu. Berarti khatib yang kagak mampu boleh duduk. Wa qaunuhuma bil arabiyyati, dan keberadaan dua khutbah itu dengan bahasa Arab. Apanya dengan bahasa Arab? Rukun-rukunnya. Jadi yang rukun-rukun tadi yang 5 itu harus dengan bahasa Arab. Selebih dari itu ziyadah, tambahan. Boleh pakai bahasa Inggris, Jerman, Hong Kong, nah, ya. Yang penting yang 5 tadi harus pakai bahasa Arab. Wa ba'da zawali, dan harus ya, wa ba'da zawali, dan keberadaan khutbah itu setelah masuknya waktu zuhur. Ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Maksudnya harus sudah masuk waktu zuhur, jangan sebelum zuhur. Wal julusu bainahuma bituma'ninati, dan duduk di antara dua khutbah bituma'ninati, dengan tuma'ninah. Yang paling afdol itu khatib ngapain selama itu? Duduknya khatib itu biqadri suratil ikhlas, dengan sekadar lamanya membaca surat Al-Ikhlas. Dan yang lebih afdal khatib baca Al-Ikhlas lagi duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi lagi untuk khutbah yang kedua. Ya. Dan memang kalau tidak salah nih ya, hanya di mazhab Syafi'i saja yang wajib duduk itu. Mazhab yang lain nggak wajib duduk, sunnah. Ya, khatib tidak wajib duduk di antara dua khutbah pada mazhab yang lainnya. Tapi yang diwajibkan hanya tumakninah saja. Jadi antara khutbah 1 dan khutbah 2 cukup ada jeda saja. Tidak wajib duduk. Tapi di mazhab Syafi'i wajib duduk. Di mazhab yang lain nggak wajib duduk. Diam aja sebentar, ya, khutbah lagi. Tapi duduknya sunnah. Duduknya sunnah, nggak wajib. Yang wajib hanya di mazhab Syafi'i saja. Lanjut. Wa isma'ul adadil ladzi tan'aqidu bihi. Wa isma'ul adad, dan terdengar kedua khutbah itu sejumlah orang, alladzi tan'aqidu, yang mana dianggap sah sholat Jumat bihi, dengan sejumlah orang tersebut. Wa isma'ul adadi, dan terdengar dua khutbah ini dengan sejumlah orang, alladzi, yang tan'aqidu, menjadi sah atau dianggap sah sholat Jumat bihi, dengan sejumlah orang tersebut. Berarti minimal terdengar oleh 40 orang. Ingat, khutbah Jumat itu wajibnya terdengar, tidak wajib dipahami. Tidak wajib ngerti, yang wajib dengar. Jadi kalaupun full pakai bahasa Arab, yang penting kedengeran khatibnya. Sah-sah saja. Dan syaratnya dari 40 orang itu ada satu yang ngerti minimal. Siapa? Ya khatibnya lah. Ya? Lah khatibnya jangan sampai nggak ngerti apa yang dia ucapin. Nanti dia iklan rinso lagi. Ikut baju Jumat. Bahasa Arab. Harus ngerti itu. Ya, nah terdengar, harus terdengar 40 orang. Tidak mesti mengerti. Lalu bagaimana kalau khatibnya nggak dengar? 39 orang makmum dengar dia,
tapi dia sendiri nggak dengar omongan. Kenapa? Budak. Khotibnya budak. Nah gimana tuh kasusnya? Yang 39 dengar. Ini kan syaratnya didengar oleh 40 oh. Berarti termasuk khotib dong ya? Betul tidak? Nah, kalau khotibnya budak bagaimana? Daripada ente nanya duluan, misalnya nanya duluan dah. Khusus untuk khotib ternyata ya, khusus untuk khotib tidak disyaratkan dia mendengar suaranya sendiri. Khusus untuk khotib yang disyaratkan adalah paham dengan omongannya sendiri. Kebalikannya, kalau mustami'nya ini wajib dengarnya aja. Tapi kalau khotibnya dia tidak wajib dengar tapi wajib paham. Walaupun dia budak, budak sih, tuli maksudnya. Ya. Walaupun dia tuli itu khotib, yang penting dia paham apa yang dia ucapin. Ini sedikit masalah tambahan. Khawatirnya ada jamaah antum yang rada-rada kritis orangnya. Lanjut. Wal wila'u bainahuma. Dan berturut-turut antara dua khutbah. Wa bainahuma, dan antara dua khutbah. Wa bainas sholati, dan antara sholat Jumat. Dari khutbah ke khutbah berturut-turut. Dari dua khutbah ke sholat Jumat pun berturut-turut. Jangan ada jeda. Maksudnya jangan ada jeda yang terlalu lama. Wa taharatul hadatsain, dan suci dari dua hadas kecil dan besar bagi si khatib. Wa taharatun najasati, dan suci dari najis, baik pakaiannya khatib ya, badannya khatib, dan tempat khatib berdiri. Hati-hati para pengurus masjid, kalau ada kotoran najis di mimbar khatib, ini wajib dibersihkan. Jangan sampai khatib berdiri di atas kotoran najis. Ini penting ya. Wasatru, dan menutup aurat. Lagi, lanjut. Ini ngapa ngaji jadi tegang begini sih? Nggak kayak biasa, nggak kayak biasanya. Oh, bukan kamera ya. Yang itu nggak datang. Faslun fi ba'di, kita baca cepat saja. Faslun fi ba'di sunanil khutbati was sholatil jumu'ah. Fasal di dalam menjelaskan sebagian sunnah-sunnah khutbah dan sunnah-sunnah sholat Jumat. Tusannu ala minbarin. Tusannu disunnahkan khutbah Jumat ala minbarin, di atas mimbar. Di atas mimbar. Fa illam yatayassar, maka jikalau tidak mudah di atas mimbar, fa ala murtafi'in, maka di atas tempat yang tinggi. Kalau mimbar nggak ada, maksudnya sulit nyari mimbarnya, khatibnya ada naik ke atas sedikit. Tinggi ya. Naik ke atas sedikit. Kan kalau di Atin kan, Masjid Atin, kan? Apa? Begitu kalau khatib. Wa ayyusallima inda dukhulihi. Ini buat khatib ya. Wa ayyusallima, dan hendaklah mengucap salam khatib inda dukhulihi, ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid. Ini buat imam. Kalau buat jamaah, kalau buat mustami', jangan ucap salam masuk masjid. Oh begitu? Iya, peraturannya begitu. Masuk aja udah. Bedain. Ya bedain. Kalau imam salam. Kalau bukan imam jangan salam. Nah, sangka imam. Assalamualaikum. Gitu ya. Wa inda tulu'ihi, dan ketika naik ke atas mimbar. Jadi mengucap salam ketika naik ke atas mimbar. Buat siapa ini? Nah, ini buat satu, buat muadzin. Ini jangan dilakukan khatib nih. Jadi khatib itu sunnah juga mengucapkan salam pada muadzin. Kan kita kalau yang di masjid tertentu udah pakai tongkat tuh ya. Kita dikasih tongkat sama muadzin tuh. Nah, ketika menerima tongkat ini, assalamualaikum kepada muadzin. Itu jarang dilakukan tuh khatib. Padahal sunnah itu. Mengucap salam bukan hanya kepada jamaah yang di depan, tapi pada muadzinnya pun sunnah itu.
Assalamualaikum. Naik ke atas mimbar, menghadap ke wa aqbala wa idza aqbala alaihim. Dan apabila menghadap alaihim kepada mustami', ya. Jadi 3. Masuk masjid salam, yang kedua pas naik mimbar salam, salamnya kepada siapa? Kepada muadzin. Terus yang ketiga salam kepada orang-orang di hadapannya. Jadi khatib sebelum azan dikumandangkan salam lagi, 3 kali salam nanti. Khatib masuk masjid kepada muadzin, lalu kepada jamaah. Wa ayyajlisa halatal adhani, dan hendaklah duduk khatib halatal adhani pada saat posisi adzan atau kondisi adzan. Duduk dulu. Wa ayyuqbala alaihim, dan hendaklah wa ayyuqbala dihadapkan khatib alaihim, di hadapan jamaah lah, iyalah, jelas dulu. Wa antakuna balighatan, dan hendaklah khutbah itu balighatan, jelas, ya, mafhumatan, dipahami, qasiratan, singkat padat jelas lah, gitulah. Singkat padat jelas, balighatan jelas, mafhumatan padat berisi, qasiratan singkat padat jelas. Jelas di sini jelas, padat, singkat. Ya, balighatan, mafhumatan, qasiratan. Jelas, padat, singkat. Mantap. Bungkus. Gitu, ya. Kenapa? Perintah Nabi. Ya, Nabi sabdakan, "Atillu sholata wa aqsirul khutbah." Atilus sholah, panjangkanlah sholat, wa aqsirul khutbah, dan pendekkanlah khutbah. Kadang kita mah terbalik ya. Sholat mau kuliah kulhu, khutbah 2 jam. Nah ini terbalik. Atilus sholata wa aqsirul khutbah, panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Wa ayya'tamida ala nahwi asan biyasarihi, dan hendaklah khatib ya'tamida, bersandar, ya. Bersandar di sini maksudnya memegang, ya. Ala nahwi asan, atas seumpama ason. Apa ason? Tongkat. Kalau nggak ada tongkat, busur panah boleh. Iya boleh. Kalau nggak ada busur panah, pedang. Kalau nggak ada pedang, senjata laras panjang. Kalau nggak ada, nih punya Hamzah TV nih, pegang nih. Tripod. Pegangin. Kalau nggak ada tiang mic. Pegang, pokoknya berpegang. Apa yang pegang? Biyasarihi, dengan tangan kirinya. Nah, berarti di tangan kirinya memegang sesuatu, tongkat. Sunnah itu. Kiri ya. Wa yumnahu bil minbari, dan tangan kanan khatib bil minbari, kepada mimbar. Begini berarti. Ini mimbar kan. Nah, tidak ada nih khatib kesempatan tangannya untuk hadirin. Tapi pengecualian, kalau pada kondisi tertentu boleh hanya dengan ini saja, musabbah. Misalkan mengisahkan sesuatu, misalkan khatibnya bicara masalah apa? Tauhid ya misalkan. Asyhadu an la ilaha illallah, misalkan gitu ya. Dia begini, ini tidak masalah. Kalau memang ada hajat yang memang membutuhkan kepada, itu pun hanya tunjuk saja. Kalau nggak ada hajat, makruh hukumnya khatib itu mengangkat tangan. Nggak boleh. Ya, tapi kalau ada hajat boleh, itu pun hanya telunjuk saja. Nah, antum kalau lihat khutbah Jumatnya Habib Umar tuh, dia tahu gitu. Ayuhal jamaah. Ini penekanan seakan-akan. Tapi hanya ini saja. Ininya boleh lipat. Tangan yang lain, jari yang lain dilipat, hanya ini saja. Emang ada kaul ulama yang bolehkan kalau untuk hajat nih, musabbah, tunjuk saja. Wayubadiru, dan bersegera bin nuzuli, untuk turun. Kalau udah kelar khutbahnya, buru-buru turun. Jangan nangkring aja di atas. Buru-buru turun. Wa yukrahu, dan dimakruhkan iltifatuhu, tongak tengoknya khatib. Iltifat. Dimakruhkan menoleh khatib.
Yang biasa kayaknya. Kamar. Di mana nih calon mertua ya duduknya? Makruh khatib tuatnya. Makanya kenapa membaca teks itu lebih afdol daripada tidak? Karena khatib yang baca teks matanya nggak akan iltifat. Fokus lah begini kan? Tapi yang nggak baca teks, Mana di kamar? iltifat, makruhnya saudara, iltifat. Ya. Wal isyaratu biyadihi. Dan memberi isyarat dengan tangannya. Tadi itu makruh juga memberi isyarat dengan tangan. Wal isyaratu biyadihi wa yukrahu al isyaratu biyadihi. Memberikan isyarat dengan tangan. Tapi dijelaskan di Bishul Karim ini boleh kalau hanya dengan musabbihah. Nih, itu pun lil hajat. Pada kondisi memang membutuhkan penekanan seperti ini saja. Itu pun hanya satu. Kalau tidak ada hajat, makruh mengangkat tangan. Saudara. Iya. Ini saja tuh. Wadaqqahu darajal minbari. Nah, wadaqqahu dan makruh. Daqqa apa namanya? Mengetuk-netuk. Ini. Jeruk. Ya, jeruk. Apa tuh? Iya Kak, bentak. Ya, daqqa menghentakkan kaki ya. Wadaqqahu dan makruh menghentakkan kakinya khatib darajal minbari ke tangga mimbar. Kaki menghentakkan kaki. Iya, kesehatan. Iya. Tapi ada loh ya, di tempat itu. Tapi bukan kaki yang hentakkan. Apa? Tongkatnya. Tang. Gitu dia. Nah, itu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kasyifatus Sajanya itu bilang, ini perbuatan yang tidak ada asalnya. Beliau kategorikannya bid'ah. Ya, kalau ada khatib yang naik ke mimbar menghentakkan kaki atau menghentakkan tongkat. Allahu a'lam. Wa yaqra'u fil ula, dan membaca pada rakaat pertama al-jumu'ata, surat al-jumu'ah. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat kedua al-munafiqin, surat al-munafiqun. Au fil ula, atau pada rakaat pertamanya sabbihisma rabbikal a'la, al-a'la. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat kedua al-ghasyiyah, surat al-ghasyiyah, jahran, dengan jahar. Faslun fi sunanil jumu'ati. Yusannul guslu, disunahkan mandi. Mandi tuh. Ya, disunahkan mandi. Buat siapa? Lihadiriha, bagi yang ingin menghadiri sholat Jumat. Bagi yang ingin menghadiri sholat Jumat. Sunnah ini berlakunya untuk yang akan hadir Jumatan. Berarti yang kagak Jumatan mah kagak sunnah. Wa waktuhu, dan waktunya mandi, waktu dimulainya mandi adalah minal fajri, dari mulai subuh. Dari mulai subuh udah sunnah mandi Jumat itu. Kalau Ustadz Ujang sudah digabung tuh mandi. Sekalian, ya kan? Iyalah, sambil menyelam kembung. Oh gitu. Tadi sekali kalau 2 hari gitu ya. Pura-pura gitu. Ustaz menjawab. Kalau habis subuh main lagi. Wa yusanu ta'khiruhu ila rawah. Wa yusanu, dan disunahkan ta'khiruhu, mengakhirkan mandi. Nah, asik nih. Ila rawahi, sampai menjelang berangkat. Rawah. Menjelang berangkat. Oh, berarti sunnah menjelang berangkat. Diakhirkan mandinya sampai menjelang berangkat. Berangkat Jumatan maksudnya. Wat tabkiru, dan sunnah pagi-pagi. Masya Allah. Tabkir ini pagi ya saudara. Kalau pagi ya berarti dari mulai subuh. Jadi gini. Bukan takbir, tabkir. Hati-hati. Takbir lagi. Sunnah takbir bagi selain imam. Tabkir ya. Sunnah pagi-pagi. Waktu dari mulai subuh sampai menjelang Jumatan itu dibagi 6. Dibagi 6 waktu. Di waktu pertama yang berangkat pagi-pagi dapat sedekah onta.
Di waktu yang kedua dapat sedekah sapi. Yang ketiga kambing. Di waktu yang keempat ayam. Ada yang lewat nggak? Apa? Onta, sapi, kambing, terus ayam, terus telur ayam. Satu lagi apa? Ada ayam. Iya. Jadi waktu dari subuh sampai Jumat itu dibagi menjadi beberapa fase waktu. Yang dalam hadis sahih itu, kalau yang di fase pertama, di waktu yang pertama, seperti orang yang mensedekahkan seekor onta bagi orang yang bersegera datangnya. Pagi-pagi kapan tuh? Habis subuh kan? Subuh. Jadi dia mulai subuh, dia di masjid, nggak pulang lagi. Nggak peduli itu mah. Yang penting udah di masjid. Nah itu maksudnya, at-tabkir itu. Ini orang yang dapat pala onta tuh itu. Yang dari mulai subuh dia udah nggak pulang lagi. Tabkir namanya. Subuh naruh sejadah doang lagi. Nandain doang. Mual lagi Ya. Nah di fase berikutnya, pokoknya bagi aja tuh 5 kan ya? Apa tadi? Onta, sapi, kambing, ayam, telur ayam, ayam. Terlalu cicak. Ya, dibagi aja tuh. Berarti nih waktu itu dibagi 5 itu pembagiannya. Jadi fase-fase itulah yang menunjukkan kualitasnya, gitu. Kualitas sedekahnya berpagi-pagi. Fasabiqul khairat. Li ghairil imam, untuk selain imam. Kalau imam mah sunnah malah diakhirkan. Ya. Kasih imam mah enggak usah dah. Ya. Derajat per imam termasuk sepaket. Min tulu'il fajri, dari semenjak terbitnya fajar. Tuh lihat. Dari semenjak terbitnya fajar, berarti semenjak subuh. Ya, dari semenjak subuh, berarti hitungannya dari semenjak subuh. Ternyata, ya, kecuali imam memang disunahkan mengakhirkan. Supaya apa? Supaya jamaah tidak luput pahala atau fadilah mendahului imam. Karena ada pahala tersendiri buat para jamaah, pahala mendahului imam. Jadi imam belakangan aja. Kasihan jamaahnya nanti nggak dapat pahala. Tutup buku. Tambah lagi ada malaikat di 2 pintu ya yang bertugas mencatat daftar list kehadiran orang Jumatan sebelum khotib masuk ke masjid. Tiba di riwayah naik ke atas mimbar khotibnya. Sian, orang ini nggak masuk tar. Gitu ya. Belakangan aja khotib mah. Walau besul dan sunnah juga walau besul bid memakai baju putih. Tuh. Kenapa putih sebaik-baiknya pakaian? Wa tanzifu, dan sunnah bebersih, tanzif. Sunnah bersih-bersih. Wa tatayyubu, dan sunnah tatayyub. Apa tatayyub? Make wangian. Sunnah wal masyu bis sakinah, dan berjalan dengan tenang. Wal masyu bis sakinah, berjalan dengan tenang. Tadi tandib, kembali ke tandib ya. Tandib itu bebersih, diantaranya adalah motong kuku ya. Motong kuku, merapikan jenggot, menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak ya, memberatas habis. itu maksudnya itu kebersihan, termasuk ya itu apa namanya, nyukur. Ini ada keterangan nih bagus nih. Ini saya temukan ini. Man halaqa ra'sahu arba'ina marratan fi arba'ina arba'an sara faqihan. Ah, cakep ini. Ini Ustaz Ujang udah mengamalkan ini. Jadi paki. Jadi fakih. Bener. Atau soman itu. Ya, man halaqa ra'sahu, barang siapa yang mencukur rambutnya arba'ina marratan, 40 kali. Barang siapa yang mencukur rambutnya 40 kali fi arba'ina arba'an, pada 40 rebo. 40 rebo soro fakihan, insyaallah anak ini akan jadi orang fakih. Fakih apa? Ahli fikih. Kalau ahli fikih sudah termasuk ahli usul. Fakihan.
Iya, walaupun memang kebanyakan ulama hadis mengatakan la asla lahu. Tidak ada asalnya keterangan ini. Maksudnya tidak ada dalil yang sahihnya. Tapi yakinilah hal ini sudah banyak ditajarrub, ditajrib oleh para ulama kita, bahkan turun temurun ya. Yakini saja. Ya, ini sudah apa namanya? Udah amaliyah yang sering dilakukan para guru-guru kita. Jadi kalau antum punya anak atau mau antum sendiri silakan. Jadi 40 kali rebo cukur, insya Allah fakihan. Dengan syarat mau belajar. Berturut-turut saja. 40 rebo ya. Berturut-turut ya. 40 kali selama 40 rebo. Hah? Botakin. Botakin. Halal kok. Bukannya asur. Asur. Bukannya taksir. Kalau karena kan memendekkan, ini mah halal kok. Berarti apa? Tahlik, kelontos. Lontos, botakin. 3 cm bisa? Ya. 3 cm. Apa mesti 1 cm? Habis banget. Ini cocok buat bayi, buat anak kecil. Licin Ya. berarti ya? Umum. Kalau di sini di sini ya umum. Anak laki anak perempuan. Licin sarai. Lontos. Kayak seperti Eka aja, Eka kayak Eka. Ini hasil tajribat yang luar biasa ya. Ini masyhur ini. Ini masyhur, banyak diamalkan. Buktinya Ustaz Ujang, anaknya fakih sekarang alhamdulillah. Namanya Pakai. Catat tuh ya, man halaqo ra'sahu arba'ina marotan fi arba'ina arba'an sara faqihan. Sara faqihan. Ya, ini adanya di kitab Kashful Khafa wal Ibas. Kashful Khafa wal Ibas. Nama kitab Kashful Khafa wal Ibas. Baik, praktekan ini, bagus banget. Alhamdulillah ya. Kami sudah mempraktekannya. Lanjut. Mana tadi? Sampai di wal istighali. Baik. Wal istighali ya. Wal istighalu bi qiraati aw dzikrin fi tariqihi wa fil masjid. Wal istighalu dan menyibukkan diri bi qiraatin dengan baca Quran aw dzikrin atau zikir fi tariqihi pada perjalanannya wa fil masjid dan pada masjid. Selama menuju ke masjid, sibukkan diri dengan zikir dan bacaan Quran. Begitupun ketika di masjid, sibukkan diri dengan membaca Quran dan zikir, kecuali ketika khutbah. Wal insatu fil khutbati. Nah ini wal insatu dan diam. Diam di sini bukan diam menang baik. Ini kalimatnya insot. Kalau insot itu diam tapi merhatiin. Beda dengan sukut. Ini mah insot beda. Kalau as-sukut tuh diam, benar-benar diam udah. Ini mah insot. Kalau al-insot tuh diam memang tapi memperhatikan. Makanya bahasanya insot, bukannya sukut. Al-insatu ya, disunahkan diam fil khutbati ketika khutbah bitarkil kalami dengan tidak mengobrol wa dzikri dan zikir lisami'i bagi orang yang mendengar khutbah. Wa bitarkil kalami dan dengan tidak mengobrol duna dzikri selain zikir li ghairihi bagi selain yang mendengar khutbah. Bagi selain orang yang hitungannya 40. Boleh dia ngomong ya, boleh ngomong asalkan omongannya zikir. Itu pun buat siapa? Buat orang yang tidak termasuk hitungan 40 orang. Musafir ya ikut sholat, yang anak kecil yang ikut sholat. Kalau kita mah apa yang afdol? Dia dengarkan. Gitu. Wa yukrahul ihtiba. Nah, wa yukrahu ihtiba'u dan dimakruhkan duduk sambil mengangkat lutut. Nongkrong. Ihtiba. Nah, ini makruh. Ihtiba dan dimakruhkan ihtiba. Fiha pada khutbah. Pada saat khutbah.
Wassalamud dakhil. Nah ini maksud saya. Wassalamud dakhili, dan makruh juga mengucapkan salam kepada orang yang di dalam. Tuh, ini maksud saya. Wassalamud dakhili, dan makruh mengucapkan salam kepada orang yang di dalam masjid. Buat siapa ini? Buat jamaah, bukan buat khotib. Kalau khotib malah sunnah. Makanya ini kalimatnya. Dan dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang yang di dalam masjid. Lakin tajibu ijabatuhu, akan tetapi kalau ada yang kepalang mengucap salam, ya, ada juga yang mengucap salam, tajibu ijabatuhu, maka wajib menjawabnya. Wajib kifayah, fardu kifayah. Kalau orang semasjid cuma yang jawab satu orang, udah yang lain gugur. Wa yustahabbu, dan disunahkan tashmitul altisi, dan disunahkan tashmitul altisi, mendoakan orang yang bersin. Kalau lagi khutbah sebelah kita bersin, cish, dia bilang hamdalah, doain yarhamukallah, boleh. Boleh kalau yang bersinnya ucapin hamdalah, yang denger bersinnya ucapkan yarhamukallah, dibalas lagi wa yuslihu balakum. Gimana kalau dia ucap hamdalah, nggak ada satu orang yang ngedoain dia? Apa yang dilakukan? Innalillahi. Maka dia sunnah mendoakan diri sendiri. Yarhamuni Allah. Yarhamuni Allah. Merahmatiku. Jangan banget ya. Doain. Tapi itu hakul muslim loh, ya. Kalau ada saudara kita yang ketika bersin mengucap hamdalah, maka itu jadi hak dia dan kewajiban kita. Maksudnya kewajibannya bukan kewajiban secara syar'i, ya, kewajiban secara apa namanya itu, moralitas, ya, nggak jatuh pada wajib menjawabnya, mendoakannya. Ini babnya bab adab, bab akhlak. Kan ada hak yang menunjukkan kewajiban, ada hak yang menunjukkan kepada adab moralitas. Nah kalau ada saudara kita yang ketika bersin dia hamdalah, kita nggak doain, kita jelek banget adabnya sama dia. Apalagi dia ambil doa sendiri, yarhamuni Allah. Sian banget ya. Itu solusinya ya, yang kenceng. Yarhamuni Allah. Kalau nggak ada yang doain. Tapi jangan kalau bersinnya hamdalah TV. Wa yusannu qiraatul kahfi, dan disunahkan membaca surat al-kahfi yaumaha, pada hari Jumatnya, wa lailataha, dan pada malam Jumatnya. Malam Jumat atau hari Jumat, al-kahfi. Terkhusus 10 ayat pertama. Kalau bisa jangan cuman dibaca tapi dihafal. Ada keterangan yang mengatakan bahwasanya, ya, walaupun ada perdebatan tentang hadis ini, ya, bahwasanya yang menghafal 10 ayat pertama daripada surat Al-Kahfi maka terselamatkan dari fitnah Dajjal. Ya, apalagi sekarang Dajjal sudah mulai menunjukkan taringnya, ya. Ini perlu, karena 10 ayat pertama itu, ya, menceritakan tentang apa? Ashabul Kahfi, 6 orang pemuda yang berprofesi sebagai penasihat utama raja yang sangat berkuasa, bergelimang harta, tapi demi mengejar agama tauhid mereka tinggalkan hirpiku kemewahan dunia itu. Dajjal menawarkan kemewahan, Dajjal menawarkan keindahan dunia, tapi 6 pemuda ini meninggalkannya. Maka orang yang menghafalnya, maksudnya apa? Meresapi maknanya, meniru karakter yang ada pada Ashabul Kahfi ini, sebagaimana mereka meninggalkan dunia demi agamanya, orang ini akan bebas dari fitnah Dajjal. Amin. Ya, lebih memilih akhirat, lebih memilih akhirat daripada dunia. Ya. Ashabul Kahfi begitu kan? Padahal kaya itu orang kaya. Oh, orang penasihat utama raja kok. Kok 6? Kan 7. Yang ketujuhnya Kitmir. Beda pendapat. Ada yang mengatakan Kitmir itu adalah anjingnya. Ada yang mengatakan Kitmir itu nama pengembala anjingnya. Kan ada penggembala domba tapi pakai anjing. Nah itu nama Kitmir itu, ada yang bilang nama si pengembalanya itu
Ada yang bilang kitmir itu nama anjingnya itu. Wallahu a'lam. Lanjut, wa iksarus sholati 'alan nabi, dan memperbanyak salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, di dalam dua khutbah. Betul ya? Fihima ya? Betul fihima ya? Bukan fiha. Fihima ya? Yaum raya. Oh, kepada yaumul kepada yaumul wa iksarus sholawat, dan memperbanyak sholawat kepada Nabi pada malam dan siangnya hari Jumat. Wa du'a'u, dan doa fi yaumiha, pada siang harinya. Di mana maksudnya? Wasa'atul ijabati fi ma baina julusil imami lil khutbati wassalami, itu maksudnya. Dan saat ijabah itu adalah fima baina julusul imam, pada waktu antara duduknya imam, lil khutbati, untuk khutbah, wassalamihi, sampai ke salamnya imam. Berarti berlangsung sampai apa ini? Salam di sini sampai selesai soal. Kalau lihat dari ini, tangan ini ya. Iya, betul. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Muslim, hiya ma baina ayyajlisal imam ila ayyuqdhas shalah. Iya betul. Yaitu antara duduknya imam sampai sholat Jumat diselesaikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa yukrahu takhatti, dan dimakruhkan takhatti. Apa itu takhatti? Melangkahi. Makruh melangkahi orang. Wala yukrahu li imamin, dan tidak makruh untuk imam, karena emang imam itu sunnah datang belakangan, maka nggak makruh imam melangkahi orang lain. Ini berlaku untuk makmum, jangan melangkahi. Wa min baini yadayhi, wa min baina yadayhi furjatan, dan tidak makruh kalau di hadapan orang tersebut furjatan, ada tempat lowong. Furjah, tempat lowong. Tidak makruh kalau mengisi tempat lowong, tempat kosong. Wal mu'azzami idza alifa maudi'an. Wal mu'azzami, dan juga tidak makruh untuk mu'azzam. Mu'azzam ini orang yang dimuliakan, tokoh masyarakat, kiai, ajengan baru datang. Ya. Idza alifa maudi'an, apabila beliau terbiasa duduk di sebuah tempat. Ya. Ini kiai baru datang, biasa duduk di pojok, maka kita kasih izin beliau untuk melewati kita. Karena beliau udah terbiasa di situ, atau kita persilakan beliau untuk ke depan gitu maksudnya. Ya. Kalau ini mu'azzam, orang yang dimuliakan, dan saya rasa ini terbiasa ya. Artinya biasanya masyarakat kalau sama kiai, habaib atau ustadz mah biasanya akan mempersilahkan duduk di depan gitu kan ya. Nah ini diihtimalkan bahwasanya ketika melangkahi orang-orang itu, orang-orang yang dilangkahi ini nggak masalah gitu, mempersilahkan. Ini jadi makruh kan, kadang-kadang orangnya nggak nyaman dilangkahi, betul nggak? Kita lagi duduk kan, tiba-tiba ada yang ngelewatin pundak kita pakai kaki, kan gitu. Makruhnya di situ. Nah, tapi kalau ngelewat tuh khotibnya atau ustadznya yang terpandang, kan biasanya kita mempersilahkan malah ya. Nah, tapi kalau untuk jamaah biasa, udah duduk aja di mana di duduknya, jangan melangkahi orang. Wa yahrumu at-tasyagul, dan diharamkan sibuk kerja, tasyagul. Wa yahrumu at-tasyagulu, dan diharamkan sibuk kerja, anha, dari sholat Jumat, ba'dal adzanis tsani, setelah adzan yang kedua. Oh, maksudnya udah adzan yang kedua, orang ini masih sibuk sama kerjaannya, haram hukumnya itu. Adzan yang kedua ya, masih sibuk sama kerjaannya. Wa yukrahu ba'da zawali, kalau waktunya pas masuk adzan zuhur, waktu zawal, maka dimakruhkan. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ba'da zawali, setelah zawal.
Wala tudrakul jumu'atu, dan tidak dapat atau tidak mendapatkan Jumatan illa bi rakaatin, kecuali kalau dapat 1 rakaat. Illa bi rakaatin, kecuali mendapatkan 1 rakaat. Fa in adrakahu, maka jikalau makmum mendapatkan imam ba'da ruku itsaniyati, setelah ruku yang kedua. Catat baik-baik. Masbuk ini dapat sholatnya setelah imam ruku yang kedua, ya, ruku yang kedua. Maksudnya apa? Ruku di rakaat yang kedua, maksudnya gitu. Kan 2 rakaat Jumatan. Nawaha Jum'atan wa shallaha zuhran, yang tadi ini. Nawaha Jum'atan, dia niat sholat Jumat, wa shallaha, tetapi sholatnya zuhran, sholat zuhur. Ini buat siapa? Buat makmum yang masbuk yang ketinggalan ruku di rakaat yang kedua. Berarti kalau masih kebetulan 1 rakaat, 1 rakaat berarti. Berarti kalau cuma masbuknya 1 rakaat, tambah 1 rakaat. Kenapa? Tudrakul jumu'ah. Dia dapat sholat Jumat. Ini buat masbuk yang hanya kebagian atau tertinggal ruku yang kedua pada ruku pada rakaat yang kedua. Maka dia sempurnakan menjadi 4 rakaat. Tetap niat Jumatan, tapi prakteknya sholat zuhur. Jelas nih ya? Jelasnya. Wa idza ahdasal imamu, dan jikalau hadas imamnya fil jumu'ati, di tengah-tengah sholat Jumat. Wah, kentut imamnya. Au ghairiha, atau pada selain sholat Jumat, sholat yang lain aja, selain Jumatan, sholat yang lain pun berlaku. Istakhlafa, maka minta menggantikan makmuman pada seorang makmum. Ini ada yang nggak ada tuh, tambahin saudara. Au ghairahu fi ghairiha, nggak ada ya? Tambahin ini di usul karim ada ini. Ayatnya ya. Au ghairahu fi ghairiha. Kalimatnya istakhlafa makmuman au ghairahu fi ghairiha. Gitu. Dia minta digantikan makmuman pada seorang makmum, au ghairahu, atau selain makmum, fi ghairiha, pada selain sholat Jumat, muwafiqan, tapi makmumnya yang muwafiq, bukan makmum yang masbuk. Karena bakal repot kalau imamnya masbuk yang menggantikan imam. Gimana gerakannya? Jalan dulu depan. Harus yang muwafiqan, makmum yang tidak masbuknya itu ya cuman ketinggalan Fatihah, masih dapat 1 rakaat pertamanya imam. Li sholatihi, terhadap sholatnya itu makmum. Li sholatihi, terhadap sholatnya itu imam. Wa yura'il masbuku nazma imamihi, dan menjaga imam pengganti yang masbuk nazma imamihi, akan susunan sholat imamnya. Misalkan imam yang menggantikannya masbuk, tapi masbuk di sini, maaf ya saudara, bukan berarti masbuk yang kehilangan 1 rakaat. Ya, masbuknya misalkan dia masih dapat ruku, kan disebut muwafiq seorang makmum kalau dia masih mendapatkan Fatihahnya imam. Tapi kalau udah kehilangan Fatihahnya imam, dia gabung sholatnya setelah imam selesai baca Fatihah, itu udah kategori masbuk. Gitu ya. Nah, kalau posisi imamnya batalnya mau ruku misalkan, nah si makmum masbuk itu yang tadinya sedang baca Fatihah, dia tinggalkan Fatihahnya, dia langsung ruku. Gitu maksudnya. Jadi makmum sebagai pengganti imam yang batal ini, kalau dia masbuk maka dia menyamakan gerakan imamnya, imam yang dia gantikan itu. Jadi jangan ngikutin gerakan dia. Tadi imam tuh batalnya pas apa? Jangan ngikutin yang gerakan dia. Gitu. Wala yalzamuhum tajdidan niyatil qudwah. Wala yalzamuhum, dan tidak wajib kepada para makmum tajdidu niyatil qudwati, memperbaharui niat berjamaah. Mentang-mentang ganti imam tajdid niat, nggak usah. Ya, nggak ada tajdid niat di sini. Walaupun imamnya ganti, tidak perlu tajdid niat, cukup di niat yang pertama saja.